generasi penerus Empu Gandring di Kerajaan Singosari ya, di Malang ini. Ya, kalau mau pesen pusaka itu kira-kira bagaimana Mas? Apa cocokan tanggal lainnya? Andalan raja-raja dulu itu keris baru, simbol Semar, jadi petok Semar. Petok Semar, gitu. Petok Semar. Kita ketika kita menjadi seorang pemimpin, minimal pemimpin untuk keluarga. Nggak semua empu ada spiritual, ada apa namanya, ada lelakunya yang seperti itu. Jadi di sini pembuatan pusaka dengan tirakatnya Mbah Empu Fanani disambung lagi dengan doanya kaum duafa, kaum anak yatim piatu. Indonesia dalam kedepan ini sebagai mercusuar dunia itu akan terbukti dan tercapai. Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka. Ini kita sudah mau keluar tol Singosari, saudaraku. Kita mau ke tempatnya Empu Fanani, salah satu generasi penerus empu yang ada di bumi Singosari, Malang. Nah, ini kita udah mau keluar tol. Ikuti terus karena saya mau mengambil pusaka khusus pesanan saya ke Empu Fanani. Ini kita keluar tol. Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Ya, ini saya sudah di rumahnya di Besalen gimana di Besalen Mbah Empu Fanani, Mbah. Rahayu, Mbah. Rahayu, Besalen Singosari. Besalen Singosari di tempatnya Mbah Empu Fanani. Nah, Mbah Empu Fanani ini adalah empu generasi penerus dari Empu Gandring di Singosari bagi Jawa Timur, ini di Malang. Ya, sudah beberapa bulan yang lalu saya silaturahmi ke Mbah Empu, juga ingin proses pembuatan pusaka yang untuk kemanfaatan saya, keluarga, dan untuk orang di sekitar saya. Ibaratnya saya meminta sambungan doa dari Empu Fanani yang diwujudkan dalam seni tempa di pusaka kan gitu lagi. Nah, ini dari minggu kemarin ya saya dikontak sama beliaunya. Ini pusaka yang saya pesan sudah jadi ini, saudaraku. Ya, mungkin ini kita ngambil konten untuk edukasi Mbak ke teman-teman Nusantara, se-Indonesia. Ya, juga agar budaya berbusaka di Indonesia ini tidak hilang. Karena beberapa empu generasi penerus di Jawa Timur maupun Jawa Tengah ini kan masih ada, Mbak. Ada. Untuk saat ini masih ada, bahkan di Pulau Madura itu juga masih ada. Dan Bali, Lombok itu juga masih terus berkarya, Mbak. Karena apa yang sepemahaman saya ini, Mbak. Karena teman-teman ini kan se-Indonesia ini cenderungnya yang dikoleksi pusaka sepuh. Banyak pusaka sepuhnya beliau teman-teman kolektor maupun pecinta pusaka di Indonesia. Tapi saya juga sempat beberapa bulan lalu sempat nyinggung di konten saya, Mbak, untuk mengarahkan beberapa kolektor itu buat keris kamardikan yang memang cocok untuk jenengan, Pak, gitu. Jadi maksudnya apa? Karena keris sepuh itu juga pernah baru kan gitu, Bang. Juga awalnya pernah kamardikan, juga pernah baru. Yang dimaksud keris baru. Awalnya keris sepuh itu juga keris baru. Dan keris baru juga suatu saat akan sepuh ketika sudah berganti zaman, berganti abad. Seperti itu, Bang. Itu diwariskan. Andalan raja-raja dulu itu keris baru. Keris baru, Bang. Iya. Yang dibuatkan sesuai dengan dirinya beliau sendiri. Pesan atau memanggil empu untuk berkarya sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk seorang raja atau bangsawan. Seperti Raja Majapahit memesan sebuah pusaka ke Empu Supo, Raja Singosari ke Empu Gandring, itu kan pesanan yang memang untuk khusus kan, pribadi. Menunjukkan bahwa keris pusaka andalan masa lalu itu keris baru. Di samping keris-keris peninggalan dari generasi sebelumnya atau leluhurnya. Jadi lebih mungkin secara esoteris, secara aura kan sangat cocok karena kan membuatkan pusaka ini
seperti saya ke Mbah Empu Fanani kan juga ditanya ini kelahirannya, wetonnya, nama lengkap, nama ibu, nama ayah, juga tujuannya apa kan Gi? Sekaligus harapannya itu apa Gi, ketika keris pusaka ini akan dibuat oleh seseorang atau untuk sampean itu harapannya apa, itu yang berusaha kami sesuaikan gitu ya. Jadi teman-teman di Nusantara, di Indonesia, jangan apa ibaratnya, jangan benci kepada keris baru, keris Kamardikan. Karena apa? Anda yang dimaksud pusaka personal ageman Anda secara pribadi adalah menurut saya ini Mbak, juga menurut teman-teman yang lain juga sih, saya seperti sharing-sharing, itu adalah pusaka yang Anda pesan secara khusus ke empu yang masih memang sekarang ini tetap membuat pusaka. Jadi secara weton, secara spiritual dan harapannya ini kan selaras gitu Mbak. Iya. Disambung doa dengan Mbah Empunya itu disesuaikan. Itu yang dimaksud pusaka, memang pusaka personal, ageman secara personal. Ini pusaka saya karena ibaratnya ini nama saya yang di sini. Sesuai weton kelahiran, sesuai karakter saya, sesuai harapan kita. Nah, makanya saya juga berharap untuk teman-teman se-Indonesia ini, ayo kita memesan sebuah keris baru yang memang cocok untuk diri kita masing-masing, Mbak. Seperti bisa itu. Juga pesannya di daerahnya masing-masing. Di daerahnya masing-masing, karena empu kan banyak, Mbak. Iya. Ada di Jawa Tengah, ada empu Puryadi, ada empu macam-macam, ada empu Teguh seperti itu. Nah, kebetulan saya di Jawa Timur, saya orang Jawa Timur. Nah, saya memesannya juga ke Empu Fanani. Karena beliau adalah di sini salah satu empu generasi penerus empu gandring di Kerajaan Singosari ya, di Malang ini. Singosari kerajaan besar yang dulu menguasai wilayah Jawa Timur. Ya, juga ekspansinya Singosari itu juga luar biasa, kerajaan yang sangat luar biasa. Nah, ini pun saya memesan ini juga saya belum tahu apa dapurnya, bentuknya pusakanya saya belum tahu, karena saya pasrah, saya menunjukkan harapannya ke Mbak Fanani bagi harapannya pusaka yang saya pesan. Nah, ini juga sudah jadi bagi. Sudah jadi. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mbah untuk edukasi dan menambah pengetahuan saya dan teman-teman seluruh Nusantara. Pada saat prosesi pembuatan keris yang dikhususkan untuk seseorang, dan ini juga lagi kami khususnya Pesalen ini juga kalau kita lihat negara tahun politik lah. Tahun politik. Jadi pada masa-masa ini kami juga berusaha untuk berkiprah, bukan berarti dalam dunia politiknya, tapi berusaha keris-keris pusaka ageman beliau-beliau khususnya yang pesan ke sini itu dibuatlah simbol atau juga diinduksi energi-energi yang hubungannya dengan kepemimpinan. Oh. Ya, khususnya keris pusaka yang saat ini akan diagem Mas Vicky adalah keris dengan simbol Semar. Jadi petok Semar. Petok Semar. Kemudian di sini ada ornamen-ornamen yang lain. Ornamen-ornamen yang kalau kita lihat di literatur itu adalah ornamen Hastabrata. Hastabrata mulai dari matahari, bulan, bintang, bawono, dan seterusnya. Itu jumlahnya ada 8 gimana? Bisa dikatakan ini simbol-simbol tauladan kepemimpinan yang diambil dari simbol-simbol alam. Simbol alam. Ya, misalkan bintang itu kan simbol tertinggi. Jadi harapannya beliau-beliau siapa saja yang ngagem pusaka ini, pertama itu punya kegayuan yang tinggi. Cita-cita yang tinggi. Kalau punya cita-cita itu biasanya kan jangan nanggung-nanggung. Cita-cita yang sekalian. Tinggi. Jadi upaya untuk mencapai ke sana. Sekaligus di sini ada matahari dan sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk ketauladanan. Yang bagaimana seseorang itu secara fisik setiap hari menikmati sinar matahari, kemudian filosofi matahari yang ada pada pusaka ini, bagaimana kalau kita itu sedikit banyak mencontoh bahwa matahari itu begitu sangat pamrihnya,
begitu tanpa pamrihnya, tanpa pamrih, ya memang sudah menjadi tugasnya dari Yang Maha Kuasa. Nah ini kalau sifat itu diambil sedikit oleh manusia, bagaimana seorang pemimpin itu bisa menerangi, bisa memberikan kehangatan yang hubungannya dengan kehidupan, keharmonisan baik dalam rumah tangganya maupun dalam silaturahmi antar manusia dan sebagainya. Dan ini juga ada simbol gunung, kemudian ada simbol angin, simbol air, simbol api, yang masing-masing kita tahu persis bahwa alam yang ada di dunia ini adalah anugerah yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana kalau manusia itu punya simbol-simbol yang ada pada hasta brata tersebut, maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu diantaranya bisa membawa manfaat untuk orang di sekitarnya, gitu. Iya. Manfaat minimal untuk keluarganya. Iya. Nah, ini filosofinya jadi sangat bagus, jadi sangat unsur kepemimpinannya yang tinggi. Nah, jadi harapan saya tadi juga sangat sesuai dengan harapan saya yang sudah saya utarakan ke Mbah Empu Fanani di Pusaka, yang bisa memberikan saya penunjang spiritual, pengayoman dan kemanfaatan bersama, kan gitu. Iya, jadi jangan dianggap tadi itu ini simbol-simbolnya Mbak kok sangat tinggi atau terlalu tinggi. Tidak, ini sangat akrab sebetulnya, familiar dengan kita semua. Kita selalu berdekatan dengan api, selalu berdekatan dengan air, selalu berdekatan dan menikmati bagaimana hembusan angin yang hubungannya dengan nafas kita. Kita selalu berhubungan dengan ini gunung dan seterusnya, matahari. Jadi simbol-simbol ini memang sangat tinggi, tetapi justru dengan tingginya simbol-simbol ini kita paling tidak merasa bahwa sehari-hari kita itu merasakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan, disiapkan oleh Yang Maha Kuasa ada di alam ini. Jadi makanya pertama kita harus bersyukur. Kedua, ngiling-ngilingi berbagai macam kemudahan, kenikmatan yang bisa kita. Kemudian itu akan mempengaruhi juga daya pikir kita ketika kita menjadi seorang pemimpin. Minimal pemimpin untuk keluarga atau secara spesifik memimpin untuk dirinya sendiri. Ya, itu diantaranya. Wah, itu sangat konsepnya sangat luar biasa ya, Mbak. Jadi ya itu pemimpin untuk dirinya sendiri, Mbak. Karena manusia punya sifat nafsu, marah, angkara murka itu, Mbak. Itu harus kita pimpin, kita kendalikan, Mbak. Tidak bisa dihilangkan. Selalu ada. Bahkan kita itu didampingi. Ya, anggaplah berbagai macam energi, kita ketemu manusia dengan berbagai macam pola, karakter dan sebagainya. Untuk menyesuaikan itu ya, Mbak, untuk menyesuaikan dan bisa kita membawa kemanfaatan yang baik gitu. Artinya godaan untuk kita itu setiap hari, bahkan setiap jam, di mana saja. Kalau kita itu lengah, ya kita mungkin derajatnya bisa turun. Nah, itu diantara Pusaka ini mengingatkan saya pribadi sebagai seorang empu, sampai Mas Vicky juga begitu, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lain dengan adanya mungkin ya walaupun sifatnya konten seperti ini, mudah-mudahan ada unsur edukasi menambah wawasan. Wawasan ini bisa dinikmati atau dihayati. Ya, dielmoni. Ya, jadi itu tadi memang sangat luar biasa nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah pusaka yang dibawa dari mbah-mbah kita dulu, dari Jawa. Ajaran kepemimpinan ada hasta brata, itu sangat luar biasa kalau diterapkan dalam kehidupan, apalagi dihayati, diingat selalu sebagai pengingat. Hanya pemimpin itu juga harus selalu ingat terhadap sifat-sifat itu, kan gimana? Iya. Kalau kita bawaannya marah terus, kan itu cuma menonjolkan unsur api, ibaratnya kan panas. Sedangkan juga harus ada unsur angin, ada unsur penyeimbang yang lain. Seorang pemimpin harus mengayomi, menghangatkan bawahannya ataupun keluarganya minimal. Api bukan berarti memang arahnya marah, tapi marah itu juga memang diperlukan di seorang pemimpin. Ketika
panasnya api itu untuk semangat dan kemanfaatan. Menggugah semangat, kemanfaatan. Iya. Jadi membakar semangat anak buahnya atau membakar semangat timnya, keluarga. Itu diantaranya. Diantaranya itu, semua unsur dibutuhkan nih Bang. Iya. Nah, itu sangat luar biasa. Kalau pemimpin-pemimpin yang memimpin mau belajar menoleh ke belakang untuk mempelajari budaya kita, itu sudah sangat cukup nih Bang untuk menjadi pemimpin yang baik loh Bang. Iya. Ya minimal laki-laki menjadi, katanya Mbak Empu tadi, minimal seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi keluarganya sendiri. Ketika sukses memimpin keluarganya, baru mungkin bisa memimpin umat ataupun manusia-manusia yang lain, memimpin masyarakat untuk menjadi lebih baik tadi nih Bang. Karena harus menguasai 8 unsur itu tadi. Nah, untuk ya ini Mbak juga, teman-teman ini kan banyak yang tanya Mbak, beberapa kolektor, beberapa teman-teman saya juga sempat tanya, kalau mau pesen pusaka itu kira-kira bagaimana Mas? Apa dicocokkan tanggal lahirnya, terus bagaimana konsepnya? Tadi mungkin kita bahas secara singkat kan, ini kalau ke Mbah Empu Fanani yang di Jawa Timur itu, untuk memesan sebuah pusaka itu caranya bagaimana Mbah? Untuk memesan sebuah pusaka, untuk orang itu apa boleh, kalau yang jauh apa boleh kontak, atau yang dekat boleh berkunjung ke sini Mbah, mungkin mau silaturahmi ke Mbah Empu? Sebaiknya memang untuk pesan keris itu memang sebaiknya kita itu ada saling mengenal ya, minimal mungkin pernah ketemu, atau justru dengan jagong dulu itu malah lebih bagus. Itu bagus ya Bang. Ya memang ada juga yang karena jaraknya jauh dan sebagainya itu akhirnya hanya kontak, tapi tidak jadi masalah ya Bang. Tidak jadi masalah, tapi yang lebih utama memang ada jagongannya. Sehingga karakter paling tidak seorang pemesan itu kita atau justru sebaliknya, habis ketemu empu aku gak cocok ke Mbak Empu Fanani misalkan, itu juga tidak masalah. Tidak masalah, Jadi justru sebaiknya kalau lebih mengenal, lebih dekat, itu menurut saya malah lebih baik. Jadi ada komunikasi. Ya. Jadi misalnya ada teman-teman di YouTube atau seluruh Indonesia yang ingin kenal pada Mbah Empu Fanani, nanti nomornya saya cantumkan juga Bang. Tidak apa-apa Bang. Bisa mau konsultasi pusaka atau mau memesan, nanti nomornya saya cantumkan saudaraku. Mungkin langsung kontak Mbah Fanani. Kalau sungkan ke Mbah Fanani bisa menghubungi saya akan membantu mempertemukan atau mengkonekkan pada Mbah Empu ini. Ya, saya di sini juga banyak nih Mbah Kaweru tentang pusaka ke Mbah Empu Fanani, khususnya pusaka-pusaka Singosari. Pusakanya Mas Vicky kelihatannya justru lebih banyak dari punya saya ini. Oh, boten Mbah. Sedikit-sedikit saya mengoleksi juga nih Mbah Kaweru ini ke Mbah Empu. Juga saya sangat berterima kasih banyak, suatu kehormatan sudah dibuatkan satu pusaka yang saya pesan dengan seni, boleh saya pegang gimana? Iya. Ini dengan seni seindah ini Mbah, ini sangat luar biasa Mbah menurut saya. Ini relief Betok Semar, di sini ada relief, ada gunung, ada seperti hutan, itu ada ya, ini seni seperti ini sudah sangat tinggi Mbah. Ada matahari di ujung. Ini adalah harapan doa yang dituangkan dalam sebuah pusaka saudaraku. Dengan doanya Mbah Fanani ini saya merasa sangat terhormat dan saya sangat kaget melihat pusakanya ini ada relief seperti ini. Ini pembuatannya dari unsur seninya saja ini sudah sangat tinggi loh Mbah, sangat tinggi. Makanya pusaka itu juga seni, juga doa, harapan. Apalagi di Mbah Fanani juga pembuatan pusaka ini juga digandeng dengan unsur tirakat. Jadi ada proses ritualnya Mbah. Iya. Ada proses ritualnya, bukan cuma sekedar kita membuat pusaka, tapi ada doanya beliau Mbah Empu Fanani. Ada sambungan doa dari ini juga anak yatim dan fakir miskin Mbah. Oh iya, jadi secara umum di dalam proses pembuatan itu kita awali dengan doa, kemudian ada prosesi santunan gitu, sedekah, sedekah baik untuk anak yatim maupun
untuk duafa. Duafa. Nah, ini tentang jumlahnya ya ini relatif atau fleksibel. Fleksibel, bisa dirembuk, didiskusikan ya. Berapa orang yang ikut selamatan santunan ya, itu nyambung ikut berdoa. Ya. Nah, jadi kenapa saya pesen di Mpu Fanani? Karena yang buat saya mantap saudaraku bukan karena saya di Jawa Timur. Ya ini di sini pembuatan pusaka. Promosi ini. Enggak, beneran Mbak. Karena enggak semua empu ada spiritual seperti ada ada lelakunya yang seperti itu. Jadi di sini pembuatan pusaka bukan cuma membuat pusaka dari seni, tapi juga ada unsur tirakatnya Mbah Mpu Fanani memohon petunjuk kepada Sang Pencipta, memohon doa, penempaannya juga disambung dengan energi yang disesuaikan dengan pemiliknya, dan yang paling utama di sini ada prosesi santunan kepada kaum duafa ataupun anak yatim. Yang nantinya santunan itu kita santunan itu ya ikhlas, nggak ada harapan pamrih, nggak ada. Tapi saya yakin di kitab manapun, agama manapun, ketika kita berbuat baik kepada seseorang dan kebaikan itu akan kembali ke kita lagi, Mbak, kan seperti itu, Mbak. Ibaratnya karma. Kita berbuat baik kepada seseorang, kita menolong orang yang kesusahan, kita juga pasti akan ditolong oleh Sang Pencipta. Nah, karena banyak sedikit-sedikit materi yang kita miliki itu bukan hak kita, tetapi hak mereka-mereka, hak kaum duafa, anak yatim, yang itu doanya mereka itu sangat luar biasa untuk kita. Kembalinya kan ke kita lagi, Mbak. Itu yang ditamakan berkah, bukan cuma berkah dari sang empu, tapi berkah doa dari orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita itu, Mbak. Ya, itu sangat luar biasa. Jadi benar-benar doa yang kita harapkan itu disambung lagi dengan tirakatnya Mbah Mpu Fanani, disambung lagi dengan doanya kaum duafa, kaum anak yatim piatu. Itu sangat luar biasa. Jadi ya bukan ini saya promosi, Mbah, tapi ini memang real, nyata yang saya juga merasakan berkahnya, dan juga di sini nilai-nilainya yang Mbah Mpu sampaikan ketika sharing itu sangat luar biasa ke saya. Jadi tidaklah manusia ini bersyukur, itu yang nomor satu, karena dengan itu berkah itu akan tambah mengikuti kita. Kalau harta itu cuma titipan kan, Mbak? Iya. Harta itu cuma titipan sebentar dan tidak perlu harus pandai dikejar, ngatur harus pandai ngatur. Iya. Kalau dikejar terlalu, harta akan tambah lari. Cara kita itu nanti harta itu ikut sendiri dengan sendirinya ketika kita itu memang berjalan di jalan yang benar, menerapkan sifat-sifat astabrata itu membawa kemanfaatan, kebijaksanaan yang untuk keluarga kita bermanfaat, mengayomi, sudah sangat otomatis kan seperti itu, Mbak. Otomatis. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Mbah Mpu Fanani. Nah, ini saya terima ini, Mbah, pusakanya. Ini juga ada sertifikatnya, Mbak, ini. Nah, ini ada sertifikatnya, saudaraku. Yang ini nanti akan ditandatangani langsung, disahkan oleh Mbah Mpu Fanani. Mungkin ini juga suatu lambang simbol. Ini pusaka atas nama saya yang nantinya mungkin akan saya wariskan ke generasi anak-anak turun saya berikutnya itu. Nah, ini, Mbah, permisi, Mbah. Ya, di sini juga ada istilah memang tim penggarap. Jadi yang kadang tim penggarap itu bisa 2, bisa 3, bahkan bisa sampai 4. Nah, yang ini yang kita tonjolkan adalah saya sendiri dan Mpu One ini yang membantu untuk mengukir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada adan, mungkin kita break sebentar lagi kita tutup nih, Bang. Biar ngobrol lebih santai. Ini pusakanya saya masukkan dulu nih, Bang. Nah, saudaraku, ini barusan kita sudah break, nada adan, kita sholat, break, sholat makan di grionya Mbah Mpu Fanani. Ya, ini kita juga lanjutkan untuk penutupan
konten ini. Harapan saya Mbah, mungkin nanti sedikit saya juga mohon harapannya Mbah Empu Fanani untuk teman-teman pecinta pusaka se-Indonesia maupun yang bukan pecinta, agar mencintai pusaka Indonesia ini Mbah. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu loh Mbah. Nah, Mbah Fanani ini juga pernah membuatkan salah satu pusaka lambangnya organisasi agama Islam terbesar di dunia, yaitu NU gimana pada tahun pinten nih 2000? Pada tahun 2005-2006 waktu itu. 2005-2006 Mbah Empu Fanani dimintai tolong membuatkan pusaka lambang NU gimana, Nahdlatul Ulama gimana? Ya istilahnya memang tidak dimintai tolong, tapi inisiatif kolektif dari beberapa orang untuk mewujudkan sebuah pusaka NU, karena di sini itu di lingkungan Nahdlatul Ulama, saya sendiri waktu itu ya memang pengurus Ansor Banser, dan ada inisiatif, dan saat ini disimpan di Museum NU Gayung Sari. Disimpan di Museum NU Gayung Sari, iya, Surabaya. Wah, itu juga ada salah satu karyanya Mbah Empu Fanani yang menjadi simbol di keris NU Nahdlatul Ulama di Museum Gayung Sari, Surabaya ya. Museum NU Gayung Sari. Jadi yang pesan-pesan di sini itu banyak teman-teman dari kalangan pejabat, Mbah, pengusaha, kolektor, ya, ada yang pesan-pesan ke tempat sini, Mbah. Yaitu tadi yang dibutuhkan adalah harapan, doa, berkah, simbol, dan supaya budaya pusaka di Indonesia ini tidak hilang, tetap kita lestarikan, kita jaga, kita rawat. Di museum-museum luar negeri sampai seperti itu Mbak, dijaga ketat loh. Pusaka-pusaka Nusantara berarti kan ada apanya pusaka ini? Berarti kan mengandung filosofi, doa, juga seni yang sangat tinggi. Itu kan sangat dijaga ketat. Sekaligus histori yang luar biasa. Bangsa Indonesia ini dulu sudah bangsa yang besar, mulai abad-abad lampau, diakui di negara-negara Asia bahkan Eropa. Dan yang disimpan di museum-museum luar negeri itu kebanyakan pusaka-pusaka yang memang bersejarah. Pusaka-pusaka yang linuwe, pusaka-pusaka misalkan di keraton itu kelasnya itu Kanjeng Kiai, bahkan Kanjeng Kiai Ageng. Kanjeng Kiai Ageng gimana? Iya. Kelas bangsawan kerajaan ibaratnya. Iya. Nah itu. Mungkin saya minta pesan-kesannya Mbah, untuk pesan-pesan untuk teman-teman se-Nusantara, se-Indonesia ini, apa pesan-pesannya dari Mbah Empu Fanani untuk teman-teman, untuk tentang pusaka ataupun budaya yang ada di Nusantara, Mbah? Monggo, Mbah. Ya, terima kasih para pemirsa yang budiman. Memang sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk melestarikan budaya Tosan Aji, yang mana di situ ada pesan-pesan non-bendawi. Jadi setelah UNESCO memberikan atau menetapkan karya-karya keris ini sebagai masterpiece, sebagai karya-karya utama, yang mana yang ditonjolkan memang intangible-nya, jadi non-bendawi. Itu semua pihak kita itu mempunyai tugas untuk melestarikan itu secara internasional, secara pribadi-pribadi, bahwa pusaka dengan berbagai macam filosofi hidup dan kehidupan, maka sebaiknya kita juga meniru apa yang pernah dilakukan petinggi-petinggi di Denpasar waktu itu. Pertama itu one family, one keris. Ya. Jadi keris-keris Bali terangkat dan diangkat itu diantaranya itu dimulai dari itu. Kemudian setahun kemudian one man one keris. Jadi kalau orang Jawa atau orang Indonesia seluruh Nusantara itu semuanya punya keris. Wah. Dengan filosofinya, dengan tujuan-tujuan yang luhur itu, maka saya yakin ini pelestarian budaya pertama itu berhasil. Kedua, jati diri bangsa, luhurnya budaya ini semakin tampak juga, semakin tampak. Sekaligus ada yang mengatakan Indonesia dalam ke depan ini sebagai mercusuar dunia, itu
akan terbukti akan terbukti dan tercapai. Ya. Ya, mungkin sedikit itu untuk para pemirsa. Terima kasih. Nah, Rahayu. jadi, terima kasih banyak ini Mbah. Ini pesan-pesannya Mbah Empu Fanani itu tadi. One man one keris. Jadi Ya. satu orang harus punya satu keris Mbah. Seluruh Ya. Indonesia. Itu sangat luar biasa karena bukan cuma secara bendanya, tetapi kalau satu orang itu memahami filosofi dan diterapkan dalam kehidupan, itu akan menjadi pribadi yang lebih baik nih Mas. Iya. Dan apalagi Ajining pemimpin negara saka luhuring budaya itu kan tercapai. Baru Indonesia bisa, mungkin bisa lah mencapai menjadi mercusuar dunia itu. Karena apa? Ya nilai-nilai ajaran budi luhur yang sudah tinggi dari sejak nenek moyang kita nih Mbak, yang kita terapkan, yang baik, hal-hal baik, nilai budi luhur tinggi itu bisa diterapkan di Indonesia maupun kehidupan kita. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Ini saya tutup dulu biar kita bisa jagongan lebih santai Mbak, Ya. ngobrol. Ini untuk teman-teman semua saudaraku, itu pesan-pesannya Mbah Empu Fanani. Semoga dari konten ini bisa membawa manfaat, wawasan, maupun lebih mencintai budaya kita sendiri, lebih mencintai pusaka yang menjadi jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Rahayu, rahayu, salam budaya.